Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up malasan-malasan Indonesia? Apakah ente masih istiqomah buat berbuat kemalasan untuk maksiat? Alhamdulillah kalau ente masih istiqomah. Ya, ini hari terakhir gua ada di Bekasi dan Jakarta dan sekitarnya ya. Mungkin nanti habis Jumatan gue balik ke Garut dan gue mulai beraktivitas lagi, ya ngevlog apa segala macam. Kemarin tuh Pak Kiai, Gus Fuad Pleret, Gus Baidowi, Raden Syarif Rahmat, dan banyak kiai-kiai itu pada soal ke tempatnya Kiai Imanuddin sama Buya Yusuf Banten. Ternyata emang Pak Kiai Imanuddin terus dan yang lain-lainnya tuh ya masih satu link di bawah naungan Abuya Dimyati Banten, wali kutub yang lumayan masyhur lah pada zamannya dan terkenal manusia yang paling sayang sama bangsa Indonesia. Nggak usah hidupnya, meninggalnya aja tuh Abuya Dimyati Banten tuh masih bisa ngumpulin murid-muridnya untuk melawan penindasan manusia manusia brengsek ya, kalau gue bilang manusia brengsek ya. Sekarang kita bisa ngeliat tuh, banyak konten youtuber ngupload kelakuan manusia ini nih yang ngakunya juriah Nabi. Dia ngegigit roti, wah roti ini tidak ada harganya. Nah kalau saya gigit nih, ayo siapa yang mau berani beli berapa, ayo 50 kasih 50.000, semoga berkah. Kalau makan roti ini ntar anak lu bisa baca Qurannya lancar, apalagi bagus otaknya ini. Terus jualan siwak lah, jualan jigong lah, apalah segala macem lah. Gue sedihnya gini loh, kok juriahnya Rasulullah yang asli, yang bener-bener udah di stempel, yang bener-bener udah tes DNA, yang bener-bener secara nasab, secara nakoba internasional tuh diakuin jurahnya Wali Songo. Kenapa sih kita nggak ngeliat dia aja? Bukannya badi enggak, jadi ngikutin gaya hidupnya, ngikutin kesederhanaannya, ngikutin semuanya gitu. Kenapa tuh yang namanya Habib tuh terlalu masuk alam bawah sadarnya tuh ke kita bahwa dia tuh bener-bener. Jadi contohnya gini ya, Syed Zulfikar itu kan udah terbukti sebagai juriahnya Rasulullah. Terus turunan Kiai Gengo udah terbukti juriahnya Rasulullah. Tapi kalau yang berkuar-kuar begitu kan, yang suka marah-marah, yang suka ini apa segala macam tuh, yang nasabnya menyambung ke Angry Bird tuh, iya kan? Itu kan suka marah-marah kan. Biasanya kan kalau marah-marah tuh gue curiga tuh nasabnya tuh nyambungnya tuh ke Angry Bird tuh. Angry Bird tuh kalau marah-marah. Iya. Kenapa kita tuh masih lebih menghormati dia gitu loh? Kenapa kita tuh masih berpikir ada mindset bahwa apa yang dimakan, jigong bekas dia, bekas ludahnya dia, itu ada berkahnya? Ya udah stop lah, orang-orang pribumi stop lah kayak begitulah. Udah sekarang kita hidup mesti punya harga diri, kita hidup mesti keren. Dia, lo, gue sama. Yang beda tuh ketakwaannya aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beda itu kemanfaatannya. Kalau kita lebih bermanfaat bagi umatnya Rasulullah, kita lebih hebat daripada dia. Kalau kita biasa-biasa aja, ya sama aja. Dia juga apa lagi. Tapi sekarang gini, dia kan udah tidak terbukti secara ilmiah, secara buku nasab. Kemarin kan Pak Kiai Imanuddin cerita sama Gus Fuad, banyak Pak Kiai yang ngajakin saya debat tapi secara rahasia. Saya nggak mau.
Kalau mau debat publik live disiarin, kalau bisa masuk TV, kalau bisa semuanya. Orang semua narkoba internasional nggak ada yang ngakuin itu kok. Bani Alawi itu kok, Robito Alawi ya. Dia cuma bikin kitab buku sendiri, ini sendiri apa sendiri untuk membodoh-bodohi warga pribumi. Tapi dengan kejadian kayak begini sih ada bagusnya juga ya, ada bagusnya juga begini loh. Dia tuh ntar udah nggak bisa macem-macem, dia tuh udah nggak bisa memobilisasi umat lagi. Misalnya, ayo kita begini untuk mendukung presiden, udah nggak laku, udah mulai kadesa sono jualan minyak wangi lagi, jualan karpet, nah, jualan udah, emang udah bakat tuh jualan kok. Orang lu kesini juga nyari duit kan lu kesini. Pakai ngomong-ngomong mencetak kiai, kayak gue mah udah dicetak dari kapan tahu sama keturunan Wali Songo. Iya, aduh, kalau oke lah sekarang gini ya. Ini kan permasalahan ini udah pelik banget. Waktu kemarin gue tuh jalan-jalan, gue naik Gojek, sampai tukang Gojek tahu masalah ini, tahu masalah Habib palsu. Tukang Gojek, rakyat di bawah tahu. Sekarang yang gue mau tanya, ustadz yang sering nongol di TV tuh, contohnya kayak Agim, Ustadz Abdul Somad, terus ustadz yang lainnya, ustadz yang dulu sering ngomongin fikih, ini begini itu begini, pada kemana sih? Kita butuh loh pencerahan ente semua. Sebenarnya ini masalah ini kayak gimana sih? Apakah lu merasa, oh ternyata nih kebenaran nih ada di pihak orang-orang, di pihak Kiai Imanuddin. Oh ternyata nih pihak begini yang ini nih salah. Tapi gue terlanjur sayang, terlanjur pro, terlanjur dapat duit dari sini. Akhirnya gue nggak bisa speak up. Woi, umat itu lebih penting daripada harta dunia. Tolong speak up. Gue pengen tahu pendapat lu tuh pada kayak gimana gitu loh. Yang bisa speak up cuma Buya Yahya doang kan. Iya, Bokap Buya, tapi akhirnya kan dibantah sama Kiai Nur Ihya kan. Ya ini cuman opini si botak yang gapan ini buat jejak digital kokong apa ya. Jadi ntar buat keturunan gue, tolong kalau mau cinta sama orang yang benar. Kalau mau sayang sama orang yang benar. Jangan kayak gue, salah melulu. Kemarin cinta sama orang yang kagak benar, sayang sama orang yang kagak benar. Akhirnya pas kita cinta sama orang yang benar, akhirnya pas gue cinta sama Gus Puat Pleret, semua cinta gue tuh jadi benar. Jadi yang nggak boleh gue cintain, yang nggak gue cintain. Yang harusnya dapet cinta gue, pasti dapet cinta gue. Makasih Pak Kiai atas keberkahannya dan atas tetringannya, sehingga saya menjadi manusia yang lebih segalanya. Sehingga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.